buta, meski mata terbuka ketika hidup tanpa cahaya. Ku tersiksa, ku merana saat lupakan talenta apa yang ada di dalam diriku. Temukan cahaya dirimu tanpa tahunan berlalu, menitmu hilangkan semua ragu, pahami indah talentamu. Find your light and shine, unlock your potential with talent DNA. Kita bertalenta, ungkap dan pancarkan indahnya sinarmu. Kita bertalenta, talent DNA untuk hidup bahagia. Find your light and shine, mengungkap cahaya di dalam dirimu dengan talent DNA. Find your light and shine. Baik, selamat pagi bagi Bapak Ibu sekalian. Perkenalkan, nama saya Rifka. Nah, saya tim dari ISQ Group dan hari ini saya akan memandu Bapak Ibu sekalian dalam acara Ask Me About Your Talent DNA. Oke, Ask Me About Your Talent DNA adalah webinar yang dilaksanakan setiap pagi untuk membahas, mendiskusikan bagaimana talent DNA digunakan dalam kehidupan sehari-hari, baik bagi individu, keluarga, maupun organisasi. Nah, Ask Me About Talent DNA juga akan mengulas algoritma of human technology yang membantu setiap orang untuk find your light and shine, seperti itu. Baik, bagi Bapak Ibu, harap mengikuti sampai acara berakhir karena kami akan memberikan giveaway berupa satu free live tools talent DNA kepada satu orang pemenang. Nah, silakan berpartisipasi secara aktif karena nanti di akhir acara kami akan mengumumkan siapa nih pemenangnya, seperti itu. Oke. Oke, Bapak Ibu, untuk memahami lebih dalam mengenai talent DNA, silahkan menyimak beragam video talent DNA pada website atau laman di www.talentdna.me atau bisa scan barcode berikut ini ya. Oke, baik. Bagi Bapak Ibu yang belum memiliki hasil talent DNA, bisa stay tune di forum ini karena di akhir acara kita akan bantu nih bagaimana caranya untuk menggunakan talent DNA dan daftarnya. Lalu bagi Bapak Ibu yang belum punya hasilnya, talent DNA kita akan punya sesi khusus di setiap jam 6.30 sampai 6.45 di setiap harinya. Oke, Bapak Ibu, apakah sudah memiliki hasil talent DNA? Silakan Bapak Ibu mengisi polling yang muncul pada layar dan silakan dipilih nih siapa yang belum punya, siapa yang baru pertama kali join. Boleh silakan diisi pollingnya Bapak Ibu. Oke, sudah diisi ya pollingnya. Baik, cukup banyak yang belum punya ya. Oke, bagi Bapak Ibu yang baru bergabung dan belum memiliki hasil tes DNA, yuk segera simak diskusi kita pada pagi hari ini dan segera hubungi orang yang mengundang Bapak atau Ibu untuk tahu cara mengisi live tools tes DNA. Oke. Talented People, izin kami informasikan kembali di akhir acara kami akan memilih satu pemenang untuk mendapatkan satu free live tools talent DNA. Maka dari itu, Bapak Ibu diharapkan aktif mengikuti acara hingga akhir seperti itu. Oke.
Bapak Ibu, mungkin di forum ini ada beberapa di antaranya ada yang baru pertama kali hadir di ASME Batalan DNA atau belum memiliki hasil tes DNA-nya. Maka bisa stay tune di forum ini karena di akhir kita akan pandu bagaimana cara memiliki tes DNA. Seperti itu. Dan untuk membantu para peserta memahami tes DNA, berikut penjelasan mengenai tes DNA yang disampaikan oleh Bapak Ari Ginanjar Agustian. Pada tahun 2000, saya menulis dalam buku ESQ tentang adanya anggukan universal, bahwa manusia akan mengangguk kepada nilai-nilai yang sama, seperti mengangguk kepada kejujuran, keadilan, kebenaran, cinta, kasih sayang, dan masih banyak lagi. Lalu saya coba berikan sebuah pengukuran yang saat itu saya namakan barometer suara hati. Meskipun masih sederhana, tapi sudah saya tulis di halaman belakang buku ESQ. Ada 99 pertanyaan. Lalu pada buku yang kedua, yaitu ESQ Jilid 2 yang saya tulis di tahun 2002, lalu diterbitkan 2003, maka konsep tersebut saya lebih tajamkan lagi menjadi lebih simpel, tapi lebih efisien dan lebih akurat. Lalu saya membaca tentang ada algoritma digitalisasi suara hati tersebut. Dan inilah yang menjadi dasar lahirnya talent DNA yang sekarang bisa Anda nikmati, sebuah live tools untuk membaca nilai-nilai spontan serta tentang konsep-konsep nilai-nilai fitrah pada diri manusia yang bisa kita baca secara sistematis dan bisa menjadi live tools untuk melihat behavior atau perilaku manusia secara spontan yang senantiasa berulang-ulang. Tools ini saya namakan Talent DNA. Dengan Talent DNA. Find your light and shine. Oke, baik Bapak Ibu, untuk memahami lebih lanjut mengenai algoritma of human technology melalui talent DNA, kita akan mendiskusikannya bersama Coach Arif sebagai talent DNA fasilitator dan bintang tamu yang sudah hadir yaitu Mas Sony dari tim ISQ Tour yang posisinya saat ini adalah sebagai operasional haji dan umroh. Seperti itu. Tema kita pada pagi hari ini adalah hobi, interaksi, dan hindari friksi. Seperti itu. Oke, Assalamualaikum Coach Arif dan Mas Sony, apa kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat Mbak Rifka, Mas Oke, Arif. Alhamdulillah. Oke, Alhamdulillah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, sudah Mudah-mudahan siap sehat ya semuanya. Coach dan Mas Sony untuk sharing pagi hari ini? Insya Allah, udah insya Allah. siap, insya Allah. Oke, siap, Alhamdulillah. Oke, izin saya akan bacakan terlebih dahulu untuk top 10 talent dan bottom 5 talent dari Mas Sony. Oke, top 10 talent dari Mas Sony adalah harmoni, kolaborator, inovatif, self-confidence, logical, intuitive, researchful, energizer, generous, kolektor, dan untuk bottom 5 dari Mas Sony adalah fleksibel, kompetitif, caring, equitable, dan genuine. Oke, selama 30 menit ke depan kita akan membahas bagaimana nih kombinasi dari top dan bottom talent spiritual DNA yang mempengaruhi perilaku sehari-hari. Jika Bapak atau Ibu sudah memiliki hasil talent DNA, baik top 10 maupun full 45 talent, silahkan sambil dipelajari dan disimak. Sekiranya talenta Bapak atau Ibu mungkin bisa tergambar di bintang tamu pada pagi hari ini. Dan jika ada pertanyaan, silahkan nanti dituliskan saja di kolom chat pada chat Zoom. Oke. Bagi Bapak Ibu, harap mengikuti sampai acara berakhir. Sekali lagi, karena kami akan memberikan giveaway berupa satu free talent DNA kepada satu orang pemenang. Dan sekali lagi, untuk memahami lebih dalam mengenai talent DNA, silahkan kunjungi website berikut www.talentdna.me atau scan barcode di slide ini lalu dan bagi Bapak Ibu yang belum mempunyai hasil tes DNA, kita juga akan punya sesi khusus pada pukul 6.30 sampai 6.45. Oke. Oke, baik. So, let's find your light and shine. Dan silahkan Coach Arif.
Terima kasih Mbak Rifka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para talented people, di hari ini kita kedatangan seorang yang sangat spesial. Di balik seorang Mas Sony, ada sebuah kisah menarik yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Waalaikumsalam Bu Fatona, apa kabar? Masya Allah. Sekarang kalau kita lihat di dalam top 10 dan bottom 5 atau kalau Bapak dan Ibu sudah punya report dari talent DNA, maka kita akan melihat warna kuning, warna merah, warna biru gitu ya. Jadi ini itu menggambarkan apa sih? Nah, mari kita lihat warna-warna ini di dalam laporan hasil talent DNA itu menggambarkan apa saja. Mari kita lihat penjelasan Dr. Ari Ginanjar Agustian berikut ini. Silakan. Ada 45 talent DNA dan semuanya kita pecah menjadi 3 tipe. Yang pertama adalah drive, berupa dorongan untuk maju dan berprestasi, berwarna biru. Yang kedua adalah network, bagaimana cara membangun relasi dan mempengaruhi orang lain, dan warnanya kuning. Yang ketiga adalah bagaimana mengeksekusi dan mengimplementasi ide secara rencana tersebut, dan warnanya merah. Tiga itu adalah kombinasi drive, network, dan action, DNA. Dengan talent DNA. Find your light and shine. Ada 4. Silakan Oke. Coach Arif. Baik, terima kasih Mbak Rifka. Jadi Bapak dan Ibu ada 45 talent dan kemudian dibagi ke dalam 3 kategori atau 3 tipe, yaitu drive, network, dan action. Jadi ini bukan tes golongan darah atau ini tes tentang untuk mengetahui darah kita seperti apa, DNA tubuh itu bagaimana, tapi DNA itu adalah singkatan dari drive, network, dan action. Baik, sekarang kita akan melihat bagaimana algoritmanya yang ada di dalam talent DNA-nya dari Mas Sony. Nah, ini adalah gambaran dari hasil report yang terbaru. Silakan bagi Bapak dan Ibu yang belum mendapatkan hasil report yang terbarunya, silakan sekali lagi untuk mendownload di talentdna.me. Silakan Mas Sony, dibacakan terlebih dahulu. Kira-kira gambarannya seperti apa, Mas Sony ini? Baik, Coach Arif, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih ayah bunda semuanya yang sudah hadir di sini 131 partisipan. Terima kasih Coach Arif. Mohon izin membacakan ayah bunda semuanya. Gambaran diri dari seorang Sony adalah mampu menjaga situasi yang kondusif untuk mencapai konsensus, selalu melibatkan orang lain dalam mencapai tujuan bersama, memberikan ide dan terobosan baru, serta menghadapi tantangan dengan percaya diri. Anda juga mampu berpikir dan mengambil keputusan berdasarkan data maupun fakta, mengambil kesimpulan dari kejadian atau informasi yang acak, serta memanfaatkan dan mengatur sumber daya yang tersedia agar tujuan tercapai. Hal lain, Anda juga menularkan antusiasme, optimisme, dan pengaruh positif di lingkungannya, membantu melayani dan memberi kepada orang lain, serta mengumpulkan informasi, dokumen, atau barang. Bottom talents-nya, hal yang perlu Anda perhatikan, Anda bukan seorang yang secara alami beradaptasi dengan mudah dan cepat dalam berbagai kondisi, menjadi yang terbaik di antara yang lain, serta memahami apa yang dirasakan dan dibutuhkan orang lain. Selain itu, Anda juga memerlukan upaya yang lebih apabila harus menyamaratakan perlakuan terhadap orang lain secara konsisten, serta
menjalin hubungan mendalam dalam jangka panjang. Ah, Sony banget itu, Coach Arif. Sony banget. Yang Sony banget itu yang mana, Mas? Ya, ya dari kesimpulan di atas itu kan, subhanallah ya, Coach Arif. Jadi mohon izin sedikit bercerita, Coach. Nah, Ya. bahwasanya Sony itu orangnya kan ya suka sosialisasi ya, Mhm. suka sosialisasi, suka apa bertemu orang, apalagi orang-orang baru. Nah, ya alhamdulillah Sony diberi tugas, diberi amanah oleh Pak Ari khususnya yang saya hormati, eh, Pak Rinaldi dan Om Sol yang berada di ESQ Tour and Travel. Jadi dulu Coach Sarip, dulu Sejarahnya gimana, kita bicara sejarahnya gitu. Gimana sih kok jalannya. bisa jadi apa berkiprah di dalam ISQ Hajj atau ISQ Tour and Travel? Silakan. Baik Coach Arif, sebenarnya saya basicnya nggak ada pariwisata, itu nggak ada sama sekali. Jadi ya udah di luar kepala, itu nggak masuk di dalam jangkauan saya. Hmm. Dulu saya itu berangkat dari kalau dibilang orang ya nol sama sekali ya, Coach Arif ya. Saya berangkat dari seorang security pada tahun 2009 Hmm. sampai 2010. Jadi dari seorang security, kebetulan masih di Pondok Pinang. Ya, di sini banyak juga senior-senior kami di Pondok Pinang yang mungkin tahu dari Sony Security. Alhamdulillah dengan suka ngobrol sana sini. Kalau security di Pondok Pinang dulu kan nggak ada, Coach. Pulang setengah 5 itu nggak ada, Coach. Pulangnya jam 7, jam 8 ketika habis kerja itu ngobrol dulu. Kebetulan ESQ Tour itu berada di lobi dekat dengan kita-kita. Ketika Ya, selesai selesai pekerjaan, mereka ngobrol, nggak langsung pulang. Dari situlah mungkin kedekatan-kedekatan, Coach, dari Pak Solihin, bahwasanya Pak, bisa nggak saya kalau ada lowongan masuk gitu. Berawal dari situ, Coach. woi, Obrolan-obrolan itu, obrolan singkat, ringan, mungkin sambil ngopi dan segala macam. Tapi salut sekali, Coach, selama belum mengenal ESQ dulu. Yang paling salut adalah lingkungan kerjanya, Coach. Di ESQ dikenalkan salam semut, Coach ya. Tidak membedakan yang atas dan yang bawah. Dari situlah, wah ini kayaknya pas banget. Nggak ada iya, kantor seperti ini. Nggak ada kantor yang sedekat ini, dapat apa? Nyaman, dapat nyamannya, dapat ilmunya, tidak pelit ilmu di kantor ini. Seperti iya. itu, Coach. Jadi diawali dari seorang security ya. Betul, Coach. Awali dari seorang security, kemudian suka ngobrol, kemudian akrab, menemukan sebuah lingkungan, gitu kan. Jadi Betul. yang disampaikan oleh Mas Soni tadi, ini adalah dari sebuah gambaran. Kalau kita bahas, lihat di sini ada yang berwarna kuning itu kan ada energizer dan generous. Energizer, generous, ada harmoni, kolaborator gitu. Jadi bisa kebayang ya dari wajahnya saja Mas Soni itu kelihatannya wah, energize gitu. Jadi selalu cerah, membahagiakan, ketemu dengan Mas Soni itu selalu, wih, cerah gitu ya, seneng, enak wajahnya. Dan kemudian ketika seorang energizer dan generous yang ngobrol sama orang biasanya itu jadi rame, mudah akrab dengan orang, dan generous itu adalah suka membantu, suka melayani, sehingga kebayang gitu ya, eh, orang mudah akrab dengan Mas Soni. Dan juga Mas Soni itu kan seorang kolaborator. Seorang kolaborator itu artinya
sangat peduli kepada lingkungan. Kemudian setelah itu kolaborator berarti suka dengan lingkungan yang punya visi misi yang sama, punya kemudian eh, kekompakan yang sama, sehingga itu semakin membuat nyaman, Mas Sony. Betul, Dan Coach. betul ya. Betul. Kemudian ditambah dengan eh, self confident, ya udah minta aja ke Om Sol. Om Sol, kalau ada lowongan, tolong kabar-kabari Om Sol. Oke, jadi Bapak dan Ibu kita lihat di sini bahwa ketika kuning itu dominan atau kemudian di talent report Bapak dan Ibu ada warna kuning, itu bisa menjadi motivasi Bapak dan Ibu untuk maju ke hadapan, motivasi kemudian Bapak Ibu mencapai sesuatu itu bisa juga didrive oleh yang berwarna kuning. Jadi kalau dalam hal ini tadi Mas Sony adalah pengen join itu karena tertarik dengan lingkungan timnya, seorang eh, intuitif yang logical. Oke, saya mau gabung. Ah, kenapa? Karena gini, 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 gini. Dan kemudian itu karena melihat sebuah tim yang kompak. Oke, makasih Mas Sony. Baik, Nah, Coach. bagi Bapak dan Ibu yang juga di sini ada Pak Rinaldi, ada Pak Beni, dan juga dari ISG Tour, monggo silakan. Apalagi yang kemudian Bapak dan Ibu lihat dari Mas Sony. Oke, Mas Sony, kalau dulu berawal dari security gitu kan, dan kemudian masuk jadi staff. Nah, pertama kali di staff itu tugasnya itu seperti apa gitu? Dan belajarnya itu gimana itu untuk menguasai sesuatu yang bukan bidangnya? Monggo, silakan Mas Sony. Baik, Coach. Terima kasih. Jadi dari staff, dari security, akhirnya Alhamdulillah atas izin Allah juga bergabung di ESG Tour sebagai messenger, Coach. Ketika Hmm, kita messenger itu yang biasa orang lakukan mengantar tiket, Coach. hmm, Mengantar tiket zaman 2009 itu masih bentuknya bentuk buku, Coach. Enggak etiket ya. Jadi tiket itu diantar ke konsumen dan segala macam. Bahwasanya yang ngantar tiket, ngantar dokumen itu tidak hanya mengantar aja. Jadi kita bisa ngobrol sama orang-orang yang kita antar. Kadang-kadang ngantarnya sebentar, tapi ngobrolnya yang lama, Coach. ya, Itu sambil membangun network dan segala macam. Khususnya ya dulu kan sempat ngurus visa segala macam, Coach. Visa itu visa kedutaan itu ketika kita tidak punya channel, mohon izin, Coach. Agak-agak sesuai prosedur. Jadi untuk masuk aja susahnya minta ampun, visa-visa itu. Ketika kita punya channel, kita punya kenalan, punya kedekatan dengan orang lain. Kedekatan itu kan apa ya, Coach ya? Membangun trust ya, membangun bangun kepercayaan ya. trust. Antara orang lain sama kita itu membangun kepercayaan dan yang pasti adalah ketika kita banyak teman, insya Allah segala sesuatu akan dipermudah, Coach. Itu Oke. yang Sony alamin. Posisinya kan di lapangan ketika kita humble, kita sama orang lewat aja bisa ngomong gitu loh, Coach. Kasarnya ngomong. Sama orang lewat aja bisa ngomong, akhirnya dekat, dekat, dekat. Ketika kita sudah dekat, kita minta tolongnya itu amat sangat gampang sekali. Di situ salah satunya mungkin sebelum adanya talent DNA kita nggak tahu ya, Coach ya. Hmm. Kita nggak tahu, tapi ternyata subhanallah Pak Ari dengan produknya Talent DNA ini jadi lebih tahu kan, Coach. Ya, ternyata gitu ya. Ternyata ada ilmunya gitu loh, Coach. Ada ada ilmunya. Oke, menarik Mas Sony. Eh, betul, tadi kan kunci dari membangun hubungan itu kan membangun trust gitu ya. Di sini Pak Rinaldi juga bilang, Sony sukses membangun network di Kemenak, Sony jago nempel orang gitu kan. Nah, Mas Sony sendiri ketika membangun trust itu apa sih yang Mas Sony biasanya lakukan kepada orang gitu loh. Ketika kok bisa orang itu sampai trust, emang Mas Sony ngapain sih gitu loh. Iya, sebenarnya simpel, Coach ya. Sebenarnya simpel. Semua orang pasti bisa, semua orang pasti bisa. Yang penting ya kita akrab dulu, Coach. Hmm. Kita akrab dulu. Kalau bahasa sekarang kan untuk
mendekatkan silaturahmi biar tidak putus, pinjam dulu 100 kan gitu katanya. Nah. Tapi nggak berlaku buat Sony itu coach. Yang penting ya kita ngobrol dulu. Yang pertama ngobrol, yang kedua ya mungkin diajak ngopi-ngopi dengan ngopi di parkiran gitu. Alhamdulillah coach dari ilmu-ilmu itu yang bisa menjadikan Sony sampai saat ini. Nah, jadi dengan kedekatan apa? Yang penting ngobrol aja dulu, ketemu aja dulu, gitu ngobrol ngalor ngidul sebelum tujuannya kita sampaikan. Seperti itu, coach. Oke, jadi talented people kita bisa lihat ini. Kita bisa lihat. Jadi ngobrol aja dulu, gitu kan? Ngobrol aja dulu. Tiap orang dideketin gitu ya Mas Ani ya. Dan Betul, coach. kemudian setelah itu diajak ngopi. Karena siapa tahu nanti pasti perlu. Iya. Nah, kira-kira itu talent yang mana itu? Silakan, talented people boleh sambil ikut mulai mengkaitkan bagaimana algoritmanya ini berjalan. Jadi energizer itu adalah orang yang selalu melihat peluang di balik setiap sebuah situasi. Jadi akibatnya apa? Ketika ketemu orang itu energize, selalu ngajak melihat yang positif dan kemudian, nah ini saya mau tanya nih, energizer itu kan selalu mengajak orang melihat positif. Ketika ada orang cerita masalah kepada Mas Sony biasanya ngapain tuh? Apa yang Kalau Mas Sony masalah. lakukan? Ya Ketika itu, ada coach. orang curhat nih, ketika ada orang Nah, curhat, kemudian cerita masalahnya. Nah, itu gimana Mas Sony lakukan? kalau curhat dan segala macem banyak juga teman-teman ya yang curhat. Nah, begini. Kalau si Sony pribadi ya sifatnya hanya mendengar aja, mengambil jalan tengah, artinya ya mengumpulkan dari cerita-cerita terlalu sering mendengar apa yang disampaikan, yang curhatan-curhatan itu. Tapi untuk mengambil keputusan itu ya sewajar-wajarnya aja, coach, tidak mengikut campuri urusan yang mungkin terlalu dalam, terlalu pribadi dan segala macam. Jadi Iya. lebih ke general, wah kamu harus gini, ini santai aja, namanya Ambil hidup juga positifnya kadang, gitu ya. namanya juga hidup kadang-kadang di atas, kadang-kadang di bawah kan gitu, coach. Ya, lihat kan, namanya juga hidup kadang-kadang di atas, kadang-kadang di bawah ini. Jadi itu adalah seorang energizer gitu. Jadi kalau di sini Bu Fatona kan tanya itu di energizer di atas, carry-nya di bawah. Apa yang terjadi? Nah itu seperti itu. Jadi ketika ada orang curhat, udah nggak usah masuk ke yang personal, nggak usah masuk yang ke detailnya, urusan pribadinya terlalu dalam gitu. Jadi lebih ke arah bagaimana agar dia bisa melihat sisi yang positif, kemudian harmoninya berbicara, akhirnya udahlah kalau kayak gitu ambil jalan tengahnya aja seperti apa, kemudian merangkul bersama-sama, dan kemudian setelah itu keinginan untuk senantiasa menolong generousnya keluar. Jadi caringnya di bawah itu berarti tidak terlalu empati kepada masalah orang, namun beliau akan mengajak orang selalu untuk melihat ke depan. Jadi energizer di atas, caring di bawah. Ketika ketemu orang, ada orang yang sedih, ada orang yang eh, menceritakan masalah, kecenderungannya ini adalah, dah nggak apa-apa, ambil positifnya aja, harmoni di atas, berarti jalan tengahnya gini aja gitu. Mendengarkan masalahnya sampai masuk ke dalam masalahnya itu kayaknya bukan Mas Sony banget. Gimana Mas Sony? Betul seperti itu atau gimana dalam kesehariannya? Ini kan Iya, berdasarkan nih talent betul, DNA. coach. Gimana? Nah, kalau mendengar-benar kalau udah sifatnya sifat-sifat pribadi sampai ke dalam ke dalam itu kadang-kadang udah mengalihkan pembicaraan gitu, coach ya. Ya, eh, gini kok saya pada dasarnya kan yang penting kita bersyukur. Gitu-gitu aja, lebih Nah, general-general gitu aja, coach. gitu. Gitu Bu Ya, Fatona. Kelihatan kan ya? Jadi kalau udah mulai dalam masalahnya, udah kemudian cerita yang terlalu personal, karena akhirnya kemudian, aduh, ini genuinnya kan juga di bawah. Genuinnya di bawah.
genuine itu kan membangun hubungan secara personal mendalam. Jadi tipikalnya Mas Sony dalam membangun hubungan itu adalah ngambil sisi yang positif, memberikan jalan tengah, mengajak semuanya ayo kita bareng-bareng, dan kemudian apa yang bisa beliau bantu, itu yang beliau bantu. Tapi kalau udah mulai cerita ke dalam, masalahnya apa, mungkin sampai nangis-nangis daun bombay gitu, maka kemudian Mas Sony udah mungkin mengalihkan kepada pembicaraan yang lain. Kenapa? Karena caring dan genuine-nya di bawah. Gitu ya. Oke, sekarang kita lanjutkan ya, Mas Sony ya. Baik, Coach. Nah, Mas Sony kan ini juga sebagai seorang, bayangkan itu dari seorang security, kemudian setelah itu messenger. Nah, setelah itu apalagi perjalanannya Mas Andi? Baik, Coach. Setelah Messenger, alhamdulillah dipercaya sebagai operasional umroh dan haji. Kalau berbicara umroh dan haji kan hubungannya dengan pihak-pihak ketiga ya. Khususnya Betul. alhamdulillah Sony dipercayain juga oleh Pak Ian, Om Sol dan ESG Tour, yaitu mengurusi haji mengenai dari mulai pendaftaran sampai keberangkatan, Bos. Kalau berbicara haji, tidaklah orang yang mengaku mengurusi haji itu orang pintar. Tidak, Coach. Karena regulasi selalu berubah-ubah. Nah, keadaan di lapangan itu tahun ini dengan tahun lalu berbeda. Tahun lalu sama tahun mendatang berbeda lagi. Jadi nggak ada orang haji itu pintar, Coach. Dalam segi pengurusan-pengurusan, khususnya ya kayak dokumen dari saya bilang tadi dari keberangkatan sampai dari pendaftaran sampai ke berangkatan itu emang subhanallah yang effortnya perlu belajar gitu coach. Alhamdulillah sampai sekarang masih mengurusi di haji, uh, proses-proses di bandara juga coach, handling. Nah, Ending. kalau ayah bunda yang sering umroh bersama Yes Gutur pasti ketemu Sony karena yang diberi amanah untuk mengurusi ayah bunda semuanya di Bandara Soekarno-Hatta. Oke, jadi handling di operasional di Bandara Soekarno-Hatta dengan kemudian peraturan yang berubah-ubah gitu kan, dengan dokumen yang harus dilengkapi, yang setiap tahunnya itu berubah. Nah, ini menarik nih bagi Bapak dan Ibu talented people, kita bisa lihat ya, fleksibelnya kan di bawah ya, bottom five ya. Tapi sekarang bagaimana seorang Sony itu bisa menghadapi sebuah situasi yang selalu berubah-ubah. Ayo silakan bagi yang bisa melihat bagaimana algoritma talentnya ini bekerja, boleh tulis di kolom chat. Fleksibelnya di bawah, pada saat yang sama, Mas Sony itu kan juga harus menghadapi sebuah situasi peraturan berubah-ubah. Kemudian setelah itu juga keadaan di lapangan kan nggak mungkin sama kan? Pasti Betul. ada situasi-situasi. Nah, silakan. Menurut Bapak dan Ibu, bagaimana algoritmanya top 10-nya itu, 10 teratasnya itu bekerja untuk menghadapi perubahan-perubahan. Sebelum saya tanya ke Mas Sony ini. Sebelum saya bocorkan, silakan tuliskan di kolom chat. Kira-kira bagaimana algoritmanya berjalan. Di sini kita juga bisa melihat bahwa kita tidak bisa melabelkan diri kita. Setelan DNA itu bukan sebuah label. So, saya kan fleksibelnya di bawah. Berarti ya wajar kalau handling itu ada masalah. Ya kan? Ya kan namanya saya juga fleksibelnya di bawah. Berarti kalau ada perubahan-perubahan wajar dong kalau kemudian saya nggak bisa cepat berubah dan kemudian ada masalah kan nggak seperti itu Mas Ani. Pertanyaannya adalah bagaimana algoritmanya itu bekerja. Oke, sekarang kita tanya Mas Ani. Mas Ani, Baik coach. gimana caranya menghadapi sebuah perubahan yang di lapangan, kemudian setelah itu peraturan-peraturan yang berubah, itu apa yang Mas Sony lakukan untuk mengatasi perubahan-perubahan tersebut? Silakan Mas Sony. Dinamika di lapangan itu, apa yang biasanya Mas Sony lakukan? Kalau untuk dinamika di lapangan yang selalu berubah-ubah dan lebih ke apa ya coach ya. Yang penting siap dulu. Ya kebetulan saudara-saudara saya juga banyak-banyak militer ya coach ya. Katanya siap dulu. Nggak tahu Siap kumaha dulu. katanya. Nanti di jalan seperti apa.
Pernah juga disampaikan Pak Ari bahwasanya lampu sepeda motor itu cuman 2 meter terangnya. Tapi Mhm. ketika motor itu berhenti, nggak kemana-mana, ya 2 meter itu saja. Tapi ketika motor itu jalan, bisa ya ribuan meter bisa kita tempuh. Kan gitu, Coach. Artinya apa? Yang penting jalan aja dulu. Mhm. Ketika nanti kendala-kendala di lapangan itu ya setelah jalan pasti ada kendalanya. Di situ baru kita menyesuaikan langkah apa yang akan kita ambil, langkah apa yang dapat menyelesaikan masalah itu. Tapi ketika kita diem, ketika kita dikasih tugas, belum apa-apa sudah nggak bisa duluan, Pak. Itu ya kayak sepeda motor itu nggak maju, Coach. Berhenti di tempat. Betul, betul. Ah, Jadi gitu. modal pertamanya adalah jalan Siap. aja dulu gitu ya. Iya. Jalan aja dulu. Jadi kita bisa lihat bagaimana seorang yang tidak fleksibel menghadapi dinamika di lapangan dan kemudian peraturan berubah-ubah, menghadapi orang-orang yang di lapangan dan kemudian algoritmanya bekerja. Jadi yang pertama self confidence-nya dulu berjalan. Kemudian ketika Wasani bilang, ah sudah nanti lihat aja di depan, maka beliau sangat mengandalkan intuitifnya. Udah gimana ke depannya sambil diperbaiki ke jalan. Oke, setelah self confidence-nya berjalan, lalu biasanya apa lagi Mas Soni? Setelah PD gitu kan, setelah PD kemudian punya mental, kemudian apa lagi yang Mas Soni lakukan biasanya? Kalau ada perubahan atau ternyata di lapangan berbeda dari yang direncanakan. Nah, itu apa yang Mas Soni lakukan? Baik, ya kadang-kadang yang apa yang Sony lakukan adalah ya udah kita cari peluang. Ya, Mhm. ini contoh coach, ini contoh Ya, yang silakan. real Sony Gimana? alami ketika di bandara waktu itu ada penerbangan dari Makassar, Jakarta, Jakarta menuju Jeddah coach. Itu kebetulan jamaahnya add-on. Yang namanya add-on itu bagasi kan nggak keluar di Jakarta coach. Mhm. Bagasi langsung menuju Jeddah. Mhm. Singkat cerita, ibunya itu uh, ngamuk-ngamuk kepada saya yang kebetulan yang handle beliau. Sampai bilang gini, Ngamuk-ngamuknya karena? ya kopernya nggak keluar di bandara, coach. Kopernya nggak Oh, keluar iya, di iya, iya. Jakarta, coach. Karena Ya. tiketnya add-on, ya Mhm. kan? Tiketnya add-on, akhirnya, Mas, itu gimana sih kok nggak bisa keluar di Jakarta? Singkat cerita, ibunya ngamuk. Kalau saya nggak sholat, nggak ganti baju, masnya yang nanggung dosa saya. Gitu. Sampai bilang gitu, Wow. coach. Kan ini amat sangat berat, coach, yang di Iya, iya. lapangan. Saya hanya menuduh aja, saya bilang, baik Bu, insya Allah segera kami selesaikan, mohon izin menunggu. Seperti itu. Ya Mhm. dari situ kita langsung kok, langsung ya meninggalkan, yang pertama kan menenangkan, disampaikan dengan baik-baik, bahwasanya ketentuannya seperti ini. Tapi dalam penyampaian itu di belakangnya kan kita cari solusi, Coach. Betul. Nah, cari solusi gimana sih koper itu bisa keluar. Dan alhamdulillahnya mungkin karena kedekatan dengan sana sini ya coach ya, tolong ditarik dulu kopernya. Ah, Alhamdulillah bisa keluar dan alhamdulillah juga mungkin atas izin Allah juga ya coach ya, dipermudah segala sesuatunya di lapangan seperti itu. yes. Itu Jadi, contoh-contoh yang ya. salah satunya coach. Jadi kelihatan ya, talented people bagaimana kemudian Mas Sony ini menghadapi perubahan, dinamika di lapangan, padahal fleksibelnya di bawah. Kemudian setelah itu eh, caring, genuine-nya di bawah, tapi bagaimana menghandle orang yang ya namanya pergi haji, pergi umroh, handling itu kan spesial juga masalahnya ya, maksudnya Ya request-nya nggak juga spesial lagi coach, banyak komplek. banyak kompleks. Jadi itu ya. Jadi bagaimana beliau menghadapi masalah dinamika? Jadi yang pertama self confident. Setelah self confident, maka ketika ada masalah, maka yang keluar adalah harmoni dan energizer. Seorang harmoni yang energizer
Jadi ketika ada komplain, maka menenangkan dan kemudian ibu tenang aja dan ketika handling komplain menjelaskan, beliau mampu menjelaskan secara runtut karena Mas Sony adalah seorang yang logical. Jadi keistimewaan orang yang logical itu kalau cerita runtut ya Mas Sony ya. Jadi gini Bu, ini gini Bu, ini gini Bu, ini gini Bu. Sehingga orang itu mudah untuk mengerti karena runtut ceritanya. Nah, setelah itu ini yang menarik. Resourceful dan kolektor. Jadi resourceful dan kolektor, maka ketika ada masalah, itu Mas Sony itu seperti punya kantong Doraemon. Di situ tuh, oh berarti kalau saya mau urusan ini, saya harus ngubungin ini. Kalau saya mau urusan ini, nanti saya punya kenalan ini. Nanti kalau saya mau urusan ini, saya punya kenalan ini. Kenapa? Ya karena itulah seorang kolektor. Seorang resourceful yang kolektor itu artinya bahwa beliau itu punya simpenan solusi atau punya simpenan orang yang dikenal, kemudian sumber-sumber yang itu bisa digunakan nanti untuk kalau ada masalah di lapangan. Gitu. Itulah terjawab bagaimana orang yang tidak fleksibel tapi menghadapi handling operasional yang dinamikanya luar biasa, permintaannya yang kompleks. Oke, Mas Soni, eh, kita udah mendekati akhir nih. Nah, Mas Soni, apa sih yang biasanya membuat orang itu orang lain ya? Kalau tadi kan cerita tentang bagaimana Mas Soni membangun hubungan dengan orang, kemudian bagaimana Mas Soni menghandle masalah yang terjadi di lapangan, kemudian setelah itu gimana rumusnya untuk membangun trust, gitu kan? Nah, sekarang yang buat orang lain itu tarik nafas kalau ketemu Mas Soni itu apa? Yang ya Allah. Nah, gitulah kira-kira ya yang membuat orang itu eh, apa tarik nafas kalau ketemu Mas Soni itu apa biasanya Mas Soni? Apa itu, Coach? Tarik nafas. Berarti kan ya kadang-kadang kita tidak bisa memaksa orang untuk suka ke kita semuanya kan. Mm-mm, Untuk mm-mm, mengerti kita semuanya. mm-mm. Bahwasanya ya sebaik apapun kita ketika orang tidak suka sama kita, artinya ya tetap ada celah-celah yang eh, dipandang negatif seperti itu, Coach ya. Nah, Iya. ya ya itu wajar wajar sebagai manusia kan kita dituntut sempurna tapi kesempurnaan hanya milik Allah katanya. Ya banyak teman-teman kayak di lingkungan khususnya lingkungan kerja dan segala macam bahwa Sony itu kaku ya Mhm, kan. mhm, Kaku mhm. dalam arti kata ya kalau minta ya udah harus ada gitu. Mhm, mhm. Kadang-kadang seperti itu, Gos. Ada beberapa yang wah galak ngegas gitu kan. Kadang-kadang ada ya yang punya pandangan seperti itu juga ada. Tapi ya kita kembalikan lagi bahwasanya ya itulah yang terbaik. Nah, apa yang sudah dilakukan ya kita nggak tahu ya talent DNA kita sebelum adanya ini, Coach. Iya. Jadi saat ini jadi lebih paham, mungkin lebih bisa introspeksi diri ya, Coach ya. Mhm, 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 Introspeksi mhm, diri mhm. bahwasanya wah kayaknya ini nggak pas ini. Nah, itu Coach. Ya, oke. Nah, biasanya ketika ngegasnya itu dalam keadaan seperti apa itu maksudnya? Kalau ngegas kalau berhubungan dengan dokumen, Coach. Mhm, Berhubungan dengan dokumen-dokumen itu suka suka ngegas. Soalnya ya mohon maaf, ketika regulasi itu diterapkan oleh Kementerian Agama, ya berbicara dengan pelunasan haji, ya kebetulan momennya pas ini Coach. mhm, Akhir-akhir ini kan sudah mulai persiapan pelunasan haji. Ketika mhm, dokumen-dokumen itu belum siap, itu kadang-kadang eh, nggak ngerti itu Coach. Tiba-tiba mhm, mhm. cepet dong, gitu. Kadang-kadang seperti itu Coach. Oke ya. Jadi, Sorry nggak ngerti itu yang keluar top 10 atau bottom 5-nya. oke. Mau tahu nggak Mas Soni kenapa kayak gitu? Bisa kayak gitu ya. Jadi Nah, gimana Coach? situasinya adalah gini. Mas Soni itu kan seorang yang resourceful yang logical.
Orang-orang resourceful itu biasanya dia sudah punya planning. Oke, nanti biar semuanya bisa serentak, maka jalannya harus ini maju duluan. Ini bayangkan Mas Sony sekarang sebuah meja yang berantakan, udah. Nah, orang-orang resourceful, tambah lagi orang-orang yang resourceful yang logical, maka dia akan atau akan menata meja itu biar nggak berantakan. Jadi sendok di sini, piring di sini, gelas di sini, kemudian lauk di sebelah sini, sehingga kemudian di depannya itu rapi gitu, sehingga itu nggak akan eh, tumpang tindih satu dengan yang lainnya. Nah, cara berpikir orang-orang yang resourceful, logical seperti itu ya. Gimana menurut Mas Sony? Seperti itu bukankah kalau cara Mas Sony itu untuk oke, dokumen itu berarti harus seperti ini, dokumen itu harus ini, diserahkan tanggal segini, berarti yang harus dilengkapi ini. Itu di dalam pemikiran orang yang resourceful, logical, maka itu menjadi sudah ada patternnya gitu, rencananya ke depan gitu. Betul nggak seperti itu Mas Sony? Atau gimana? Iya, betul sekali, Coach. Hal Oke. kecil aja, Coach. Hal kecil Ya. aja ketika di dalam tas ya. Tas kan banyak itu lubang-lubangnya kan. Hmm. Resletingnya banyak. Jadi ketika kita menaruh barang tidak pada tempatnya tas itu, kayaknya ada yang kurang gitu, Coach. Ya, betul. Misalnya kunci motor harusnya di sini, dompet harusnya di sini, dokumen harusnya di sini. Itu emang harus Iya, harus di situ, Coach. betul. Jadi orang resourceful itu menata. Orang resourceful itu akan menata, oke, ini tempatnya di sini, tempatnya di sini, tempatnya di sini, tempatnya ini. Nanti kalau ngambil apa-apa, berarti ini di sini gitu. Jadi tertata. Tambah dengan logical itu menjadi 2 kali lipat gitu loh. Begitu juga dengan dokumen, merencanakan sesuatu. Itu Mas Sony itu sudah, oke, Bismillah. Insya Allah nanti semuanya lancar. Kan gitu. Sehingga ketika ada satu yang berjalan tidak sesuai dengan rencana, gitu mulai ngegas. Kenapa? Karena fleksibelnya di bawah. Tidak mudah bagi seorang Mas Sony untuk menata ulang semuanya. Tidak mudah untuk kemudian menata ulang dan kemudian mengambil atau menata ulang secepat dan ini karena fleksibel di bawah kan. Jadi nggak bisa dengan mudah untuk menata ulang, mengatur ulang itu perlu effort yang lumayan lebih gitu. Nah, itu. Jadi yang membuat pening biasanya di situ Mas Sony. Oh. Akhirnya, gitu kan, ketika ingin memastikan bahwa dokumennya terpenuhi dan kemudian setelah itu rencananya berjalan, akhirnya minta tolong kan ke orang, ditambah carringnya di bawah. Carringnya di bawah, kemudian setelah itu jenuhnya di bawah, akhirnya mau orangnya itu lagi sibuk atau orang yang nggak lagi sibuk, lagi ada masalah nggak ada masalah, ngegas dokumennya mana itu yang buat crash sama orang. Kenapa? Karena carry-nya di bawah. Jadi Mas Sony nggak lihat itu orangnya lagi sibuk, orangnya lagi punya masalah. Pokoknya dokumennya gimana? Itu biar nggak berantakan ke depannya. Gitu. Itu Betul, Mas betul. Sony jalan ceritanya gitu ya. Ya itu Oke. kadang-kadang, Coach, kadang-kadang ya lu mintanya sekarang, minta harus ada hari ini juga. Kadang-kadang sampai ditimpalin kayak gitu, Coach. Ya, Iya, betul. Betul. ya Karena kan mungkin untuk ya itu. yang disampaikan Coach Arif tadi adalah ya benar-benar terjadi itu. Iya. Nah, ini Pak Benny juga bilang tak ada rotan akar pun jadi untuk dapat sebuah solusi. Nah, sebetulnya Mas Sony juga bisa untuk mendapatkan solusi dan sebagainya. Itu melihat jalan tengahnya seperti apa daripada harus konflik. Ya udah jalan tengahnya resolusinya bagaimana. Mencari solusi yang lain itu dengan intuitif, dengan inovatif dan harmoni, Mas Eni. Jadi bisa pakai oke, jalan tengahnya sekarang gimana? Jadi kalau ngegas itu langsung harmoninya dihidupkan ceklek. Oke, kalau dia lagi sibuk,
kemudian terus saya juga perlu jalan tengahnya gimana. Ditambah dengan eh, intuitif membuat Mas Sony sebetulnya bisa untuk mengambil keputusan dengan cepat itu berdasarkan feelingnya kayak gini nih. Tapi sekali lagi, kalau harmoni, intuitifnya, inovatifnya pada saat situasi seperti itu jarang digunakan, tidak secara sadar digunakan, ya akhirnya itu tidak aktif. Jadi kuncinya adalah bisa juga kita melihat dari talentnya yang lain. Terima kasih Pak Beni dan Mas Sony untuk sharingnya pagi hari ini. Sangat memberi inspirasi dan kita semakin paham kenapa Mas Sony adalah Mas Sony. Limited edition, tidak ada duanya di muka bumi. Oke, terima Baik, Kak. kasih Mas Sony dan talented people semuanya. Saya kembalikan kepada Mbak Rifka. Silakan Mbak Rifka. Baik, Coach. Oke, Terima baik. kasih atas waktu dan kesempatannya bahwa tidak semua orang mau mengerti kita dengan DNA talent, kita dapat mengerti orang lain. Mungkin itu ya, Coach ya. Ke pasar membeli kecap, kecap manis bumbu ikan bakar. Asik, Jika cakep. Sony salah ucap, mohon keikhlasan untuk dimaafkan. Hai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima Waalaikumsalam kasih warahmatullahi semuanya. wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mas Sony dan Coach Arif sudah berkenan sharing ya di sesi pagi hari ini. Oke, kita senang sekali nih bisa mendengarkan cerita dari Mas Sony dengan kisah inspiratif yang tergambar dari talent DNA-nya. Sangat menginspirasi sekali bagi kita semua. Oke, Coach Arif, saya akan membacakan beberapa pertanyaan. Ini masih ada pertanyaan nggak ya? Tadi terakhir dari Pak Beni sudah terjawab ya, Coach Iya, Arif ya? sudah. Sudah terjawab ya. Oke, baik. Sebelum kita menutup acara, apa manfaat dan dampak positif dari talent DNA yang sudah Mas Sony rasakan? Gimana nih Mas Sony? Manfaatnya banyak sekali, Mbak. Kita lebih tahu, kita lebih bisa berinteraksi lebih baik, bisa apa? hmm, memandang perbedaan itu bahwasanya orang itu nggak mungkin sama dengan kita semuanya. Tidak boleh menuntut orang itu harus mengerti kita, tapi dengan talent DNA, setidaknya kita dapat mengerti orang lain. Seperti itu, Mbak Rifka, Coach Arif. Oke, baik. Terima kasih banyak Mas Sony. Selanjutnya dari Coach Arif sebagai closing statement acara kita pagi hari ini, apa manfaat dan dampak positif talent DNA bagi individu, keluarga, maupun organisasi? Oke, jadi kita Bagaimana Coach Arif? bisa melihat bahwa eh, ketika Mas Sony mengetahui tentang talent DNA-nya, akhirnya self awareness-nya kan lebih tinggi. Kesadaran diri, oh ternyata saya seperti ini. Contohnya tadi, oh ternyata yang membuat saya stres seperti ini. Berarti talent mana yang harus on. Itu kan bisa kita lakukan kesadaran itu kalau kita tahu talent DNA. Jadi untuk individu meningkatkan self awareness. Kemudian bagi orang atau talented people yang punya ponakan, anak yang ingin menempuh jenjang pendidikan yang lebih tinggi, menentukan jurusan, itu juga bisa menggunakan talent DNA. Bagi suami istri dalam keluarga, orang tua dan anak ini juga akan lebih penting. Kenapa? Karena bisa memahami orang lain dengan keunikannya. Jadi kita tidak membandingkan orang lain dengan talent kita. Karena kecenderungannya adalah kalau kita punya talent harmoni, saya juga ingin orang lain harmoni. Dan tentu dalam Oke. organisasi ini akan meningkatkan kolaborasi yang pada akhirnya akan meningkatkan efektivitas tim dalam mencapai kinerja. Itu Mbak Rifka. Oke, baik. Terima kasih banyak Coach Arif untuk penjelasannya. Oke, Bapak Ibu, dari diskusi ini kita bisa melihat banyak sekali manfaat dari talent DNA. Nah, mari kita simak video berikut ini. Ada 3 manfaat untuk talent DNA. Yang pertama, bagi individu agar
Mohon maaf, ada sedikit kendala jaringan. Sebentar, Bapak Ibu. Ada 3 manfaat untuk talent DNA. Yang pertama, bagi individu agar hidup bahagia dan sukses, memahami siapa diri kita, dan bahkan menentukan apa karir yang paling sesuai dengan talenta DNA kita. Yang kedua, bagi keluarga. Ini sangat penting untuk pasangan supaya bisa harmonis tanpa friksi. Kemudian orang tua, bagaimana menilai anak supaya tidak berdasarkan keinginan diri, tapi dengan memahami siapa anak kita, apa talentanya. Belum lagi kakak dan adik, mertua dan keluarga, semuanya harus saling mengenal. Inilah ta'aruf talent DNA. Dan yang ketiga adalah bagi korporasi. Banyak sekali staf yang salah penempatan, pimpinan tidak bisa mampu membaca siapa bawahan, dan akhirnya rekan kerja timbul friksi akibat tidak saling mengenal, sehingga tidak terbangun tim collaboration. Talent DNA menjawab hal tersebut, sehingga akan terjadi penempatan yang sesuai dengan talent DNA dan terjadi soliditas dan harmonisasi dalam bekerja. Inilah 3 manfaat talent DNA. Dengan talent DNA. Find your light and shine. Ada 3 manfaat. Oke, baik. Sesi Coach Arif. Silakan Coach Arif. Oke, baik Bapak dan Ibu, dari sini kita lihat, bayangkan berapa banyak orang yang tidak kenal dirinya, suami istri yang tidak paham pasangannya, orang tua yang menghakimi anaknya, pemimpin yang salah menilai timnya, rekan kerja yang saling menyakiti temannya karena tidak memahami talent DNA-nya dan memandang orang lain seperti dirinya. Maka dengan talent DNA, kita akan semakin mengenali diri kita sendiri. Serta harapannya tentu hidup yang lebih bahagia, serta banyak kesuksesan yang dapat diraih. Dengan talent DNA, semakin banyak keluarga, pasangan yang harmonis. Begitu juga dalam organisasi yang saling mengenal talent DNA-nya, pasti kolaborasinya lebih efektif. Oleh karena itu, mari kita dukung gerakan Nusantara Bertalenta yang dicanangkan oleh Dr. Ari Ginanjar Agustian. Salam Nusantara Bertalenta. Baik. Terima kasih banyak Coach atas sharing manfaat talent DNA yang luar biasa. Kita lanjut. Berikutnya, Bapak Ibu, untuk memahami lebih dalam mengenai talent DNA, simak beragam video melalui website www.talentdna.me atau scan barcode berikut ini. Dan bagi Bapak Ibu yang belum memiliki hasil talent DNA, bisa stay tune di forum ini, karena di akhir ini kita akan pandu bagaimana caranya. Lalu bagi Bapak Ibu yang belum mempunyai hasil talent DNA, kita akan ada sesi khusus di jam 6.30 sampai jam 6.45. Oke. Bapak Ibu, siapa yang merasakan manfaat dari sesi pagi ini? Ketik saya pada kolom chat, dan bagi Bapak Ibu siapa yang ingin mendapatkan kabar gembira, silakan ketik juga saya. Dan saya ingin memberikan kabar gembira untuk Bapak Ibu talented people semua, baik yang belum melakukan pengisian talent DNA maupun yang baru mengisi top 10. Apa spesialnya? Berikut informasinya. Bagi Bapak Ibu yang baru mengetahui top 10 talent DNA dan ingin mengetahui ke-45 talent DNA-nya, dapat melakukan top up special price dengan harga 335.000. Dan bagi Bapak Ibu yang belum memiliki live tools talent DNA, silahkan ambil kesempatan mendapatkan 45 full report dengan harga spesial yaitu 500.000 plus gratis training talent DNA mastery online via Zoom. Dan ada juga yang spesial lagi,
bagi Bapak Ibu yang mempunyai putra atau putri, SMP, SMA, atau mahasiswa, apabila ingin mendapatkan report karir special price yaitu 750.000 dan sudah termasuk free training talent DNA Mastery for Youth secara online. Caranya bagaimana? Silahkan hubungi konsultan yang memperkenalkan talent DNA kepada Bapak dan Ibu. Oke. Bapak Ibu yang mau tahu talenta diri tanpa ribet dan terjangkau, kami juga ada promo khusus nih untuk live tour talent DNA, yaitu talent DNA top 5, hanya Rp99.000 aja. Jadi silahkan hubungi konsultan yang sudah memperkenalkan Bapak dan Ibu ke sesi ini. Lalu, bagi Bapak Ibu yang ingin mendapatkan penjelasan hasil report talent DNA, silakan hubungi dan bergabung di Talent DNA Klinik setiap Rabu dan Jumat jam 19.30 sampai jam 20.30. Ini juga silahkan hubungi konsultan yang memperkenalkan talent DNA atau bisa menghubungi nomor 0813 8249 1165 untuk mendapatkan jadwal talent DNA klinik yang rutin diselenggarakan. Oke, dan kami juga punya kabar gembira lagi bagi para pasutri. Silahkan bergabung pada program perdana kita, yaitu Samawa Area, pada hari Sabtu 11 November jam 8 sampai jam 12. Hanya dengan investasi Rp99.000 per orang atau Rp198.000 untuk couple yang diselenggarakan secara offline di Menara 165. Nanti Anda akan memperoleh 5 report talent DNA dan free seminar untuk secara mendalam memahami pasangan masing-masing dengan talentanya. Program ini sangat direkomendasikan bagi para pasutri, jadi silahkan Bapak Ibu boleh hubungi konsultan yang sudah memperkenalkan talent DNA kepada Bapak Ibu. Oke. Dan silahkan tetap standby di Zoom untuk mengikuti sesi khusus pada pukul 6.30 sampai 6.45. Oke. Oke, kita langsung lanjut. Oke, talent DNA, Talented People, talent DNA adalah sebuah life tools yang diperlukan kita semua untuk hidup bahagia dan sukses, baik di rumah, di korporasi, atau di lingkungan sosial. Talent DNA akan membantu kita menemukan potensi terbaik dan unik dari setiap orang karena ada sebuah quotes yang mengatakan bahwa setiap orang itu jenius, tetapi jika kita menilai ikan dari kemampuannya terbang, maka seumur hidupnya ikan tersebut akan dianggap bodoh. Buta, meski mata terbuka ketika hidup tanpa cahaya, ku tersiksa, ku merana saat lupakan talenta apa yang ada di dalam diriku. Temukan cahaya dirimu tanpa tahunan berlalu, menitmu hilangkan semua ragu, pahami indah talentamu. Find your light and shine, unlock your potential with talent DNA. Kita bertalenta, ungkap dan pancar